Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Sisilia varian Taimanov ya. Mari kita mulai yang diawali dari E4, C5, kuda F3, kuda ke C6, D4, C kali D4, kuda kali D4, menteri ke C7 ya. Jadi ciri khasnya varian Taimanov tuh menterinya ke C7 dulu ya. Jadi langkahnya seperti itu, menteri C7 dulu. Kalau kuda ke F6, ini masuk di variasi Sveshnikov ya, antaranya kuda C3 atau dibalas dengan E5. Tapi kalau dibalas dengan kuda C3 dibalas dengan E6 ya, ini bisa masuk di pelikan ya, antara kuda kali C6 atau kuda di B5 masuk di varian Sisilia Sveshnikov. Oke, jadi mari kita bahas menteri ke C7 dulu. Menteri ke C7, terus dilancarkan sama putih kuda C3, E6, gajah ke E3, A6 ya. Jadi petak B5-nya dijaga sama A6. Nah, tentunya variasinya ada beberapa macam ini ya. Jadi langkahnya putih ini bisa menteri D2, variasi menteri D2, kuda F6, rokade panjang, gajah B4, F3 ya. Jadi variasi menteri D2 juga ada, variasi gajah D3 juga ada ya. Oke, saya kembalikan posisi ya, yang kita bahas ini variasi gajah ke D3 ya. Setelah gajah D3, hitam melancarkan kuda ke F6 ya, langkah tek ya. Tapi sebelum kuda ke F6 kita bahas satu persatu. Ini ada langkah gajah ke D6 dan B5 ya. Jadi kalau pemegang buah putih tentunya cara mengantisipasinya gajah D6 dan B5 ini harus paham betul ya. Oke, mari kita mulai dari gajah D6 dulu. Kalau gajah D6 ya langsung aja kuda kali C6 ya. Nanti dimakan pakai pion B juga bisa. Dimakan pakai pion D juga bisa. Dimakan pakai menteri C6 ya. Kalau menteri C6 langsung F4. Jadi sentralnya dikuasai ya. Jadi kalau gajah C5 langsung dimakan aja. Gajah kali C5, menteri kali C5, baru menteri ke D2 ya. Jadi sentralnya tetap dikuasai putih dan putih mau rokade panjang ya. Kalau kuda ke F6 ya tentunya E5, langsung kuda ke D5 kurang bagus karena ada kuda ke E4 ya. Jadi tidak mengancam sama sekali ya. Tapi kalau kuda G4 ya tetap aja kuda ke E4, menteri ke E3, pengaduan menteri dengan N-spell. Menteri kali E3, kuda kali E3, kuda D6 ya. Tentunya unggul putih seru ya. Karena apa? Karena petak kuda yang ada di D6 ini sangat menjanjikan ya. Tapi kalau hitam ini kan nggak punya petak tempat untuk mangkal ya. Karena raja E7 dulu ya. Setelah dicek kuda D6 baru raja ke D2 ya. Tentunya kudanya ke G4 ya kan. Karena dipancing sama putih. Kalau kuda kali G2 nggak mungkin ada benteng ke G1, kuda kali F4, benteng kali G7 ya, hancur. Jadi benteng F8, benteng HA ke F1. Jadi tetap variasi kudanya ini nggak enak, dan benteng kali D6 nanti buahnya kejebak semua ya, kecepit semua buahnya hitam ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari menteri D2 kuda F6 ya. Oke, menteri D2, tentunya nggak mungkin kuda F6. D6 baru ditinggal rokade ya. Setelah D6 mungkin kuda ke F6 ya. Tapi kuda F6 ini karena sudah terlambat ya, jadi langsung aja diserang sama putih E5 cara menghukumnya ya. Kalau E5, D kali E5, kalau lari ya tetap kudanya nanti masuk ke D6 ya, nggak mungkin ya. D kali E5, baru gajah ke B5 cek ya. Jadi cara kombinasi seperti itu tentunya nggak mungkin dimakan karena ada menteri ke D8 ya. Langsung aja raja ke E7, baru F kali E5 ya. Jadi kalau kudanya ke
D5 ya nggak mungkin karena ada menteri G5 dan seterusnya ya, paham ya. Tentunya dimakanlah menteri kali E5 baru benteng H ke E1 ya. Setelah benteng H E1 menteri ke C7 ya, mau membantu raja tentunya baru menteri ke D4 ya. Setelah menteri D4 ini langkahnya hitam mungkin C kali B5 barulah menteri ke B4 ya. Setelah raja E8 baru kuda kali B5. Tentunya sangat kesulitan sekali buahnya hitam ini karena menteri ke C6 disambut lagi dengan benteng ke D6 ya. Jadi nggak ada tempat untuk menterinya ya. Jadi posisinya langsung masuk di kuda C7 ya. Kalau kuda D5 juga nggak mungkin karena benteng kali D5 aja disambung kuda ke C7 cek menteri ya. Paham ya? Jadi cara menghukumnya kalau C kali B5 seperti itu ya. Jadi suatu misal tadi tidak dimakan sama hitam, mungkin dia melanjutkan benteng ke D8 ya tinggal menteri ke B4 ya. Setelah ditutupnya sama benteng D6 baru langkahnya G4 ya untuk putih ya. Jadi kalau A kali B5 langsung kena G5 ya. Jadi kuda lari kemana aja tentunya kuda ke D5 mendapatkan menteri. Kalau nggak ya kalah posisinya ya. Posisinya kalah posisi karena F6-nya akan dimakan pakai pion G ya. Tentunya bisa meneruskan sendiri ya. Oke, jadi suatu misal tadi saya kembalikan nggak jadi dimakan G4 tadi mungkin H6 baru langsung H5 ya. Jadi tetap menerombol posisi mau mengusir kuda. Kalau G5 ya baru ditarik dulu gajahnya ke E2 ya. Setelah gajah E2 mungkin langkahnya ini apa? B5. Kalau B5 ya langsung aja benteng ke F1 ya. Ini tujuannya kita mau A5 ya. Kalau A5 kan langsung aja menteri kali D6, menteri kali D6, benteng kali D6, raja kali D6, benteng kali F6. Tentunya menang perwira 1 dan diteruskan sendiri ya. Jadi pas posisi begini A5, B5 langsung ya. Jadi kalau posisi begini ya dengan tujuan mungkin mau mukul benteng D6 ya, tentunya menang perwira 1 ya. Kalau kuda ke E8 ya tentunya langsung aja kita sambung dengan apa ini, kuda ke D5 atau benteng kali D6 ya. Kalau kuda E8 ya langsung aja kuda ke E4 ya. Apa langkahnya? Kalau A5, nah mungkin A5 begini, ya langsung kuda kali D6 ya. Jadi dengan ancaman benteng kali F7 ya, tentunya menang kualitas dan bisa diteruskan sendiri ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi kalau dipukul pakai D kali C6 ya. Oke, jadi kuda C6, pas posisi kuda C6 ini, kalau dipukul D kali C6, ya tentunya menteri ke G4 langsung ya. Mengancam pion G7, kalau G6 baru F4. Setelah E5 baru F5 ya. Jadi caranya kalau dipukul pakai pion D ya cara mengantisipasinya seperti gini. Jadi putih masih pegang inisiatif ya. Kalau dipukul pakai pion B ya sama aja ya. Jadi pengajarannya kalau dipukul pakai pion B kali C6 ya tentunya menteri ke G6, menteri ke G4 maksud kami. Kalau G6 ya juga F4 ya. Dan sangat bagus sekali posisinya putih ini ya. Jadi kalau dia gajah B4 ya tentunya gajah ke D4 ya. Jadi kalau F6 ya A3 ya. Jadi posisinya tetap dikuasai sama putih ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari sebelum kuda F6 kita melancarkan B5 ya. Oke. Jadi pas posisi gajah ke D3 ya, gajah ke D3. Tadi gajah D6 sudah, sekarang
B5 ya. Nah, kalau B5 gimana cara menghukumnya ini ya? Kalau B5 langsung aja kuda kali C6 tetap ya. Dipukul pakai apa? Kalau dipukul pakai menteri langsung E5. Jadi gajahnya ini mau diancamkan ke E4, ngancam menteri ya. Jadi kalau gajah B7 langsung gajah ke E4. Kalau menteri C7 ya disambung lagi menteri ke F3. Jadi tetap uh, pemegang inisiatifnya tetap putih ya. Benteng B8 ya gajah kali B7. Benteng kali B7 tentunya kuda ke E4 ya. Jadi cara ngukumnya seperti itu kalau dipukul pakai menteri ya. Oke, jadi setelah B5 ini dipukul pakai pion ya. Setelah kuda kali C6 ya. Saya kembalikan kuda kali C6. Dipukul pakai menteri sudah. Sekarang dipukul pakai pion B kali C6 ya. Kalau B kali C6 tentunya langkahnya ini yang terbaik untuk putih itu A4. Jadi langsung sayap menterinya dibongkar ya. Jadi pas posisi begini ya. Jadi kalau pas dia melancarkan gajah B7 ya langsung A kali B5. Setelah apa ini A kali B5 atau C kali B5 ya. Kalau sama aja ya, kalau C kali B5 tetap ada kombinasi ya, kuda kali B5. Kalau A kali B5 tentunya gajah kali B5 ya. Setelah gajah kali B5 tentu mungkin raja gajah C6 nggak mungkin karena benteng A8 jatuh ya. Tentunya raja di E7 baru benteng kali A8, gajah kali A8 baru rokade ya. Jadi langkahnya seperti begini. Jadi pas posisi gajah kali E4 ya langsung menteri ke D4 ya. Tentunya kuda F6 nggak mungkin ada gajah ke G5 ya. Langkahnya posisinya kurang bagus untuk hitam ya. Paham ya? Jadi pas posisi begini unggul hitam, unggul putih seru ya. Tadi pas posisi begini dia menyelamatkan raja mungkin F6 ya, tinggal menteri ke D3 ya. Tapi kalau raja ke F7 ya benteng ke A1 ya. Cara menghukumnya seperti begitu ya. Jadi masuk di benteng ke A7 ya. Kalau gajah ke B7 ya benteng ke A7 dengan ancaman gajah A6 nantinya ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi B5 ya. B5 yang tadi kuda kali C6 dipukul pakai pion A4 ya. A4 ya saya kembalikan di A4. Kalau B kali C6 langsung A4. Kalau B4 ya langsung kuda ke B1 ya. Jadi tadi saya ulang lagi gajah B7. Kalau A kali B5 tadi dipukul pakai C juga. A kali B5 tetap dilancarkan sama kuda kali B5. Jadinya tetap sama, menyerupai ya. Jadi cara menghukumnya sama, dipukul pakai A atau C sama ya, paham ya. Jadi pas posisi begini, mungkin dia B4 ya kan. Pas posisi A4 begini kan, ndak gajah B7 langsung melancarkan B4. Kalau melancarkan B4 ini tentunya langsung kuda ke B1 ya, setelah kuda F6 baru kuda ke D2 ya. Kalau gajah D6 baru kuda ke C4 ya. Jadi kalau gajah kali H2 nggak mungkin akan nggak bisa kembali di G3 ya. Tentunya bagusan putih seru ya. Apa ini? Suatu misal langkahnya kuda C4 ini mungkin rokade, ya langsung kuda kali D6, menteri kali D6, F3 ya. F3 mungkin E5 ya menteri ke E2, A5 baru rokade panjang ya. Jadi putih memelihara sepasang gajah ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi kalau sudah paham posisi dari menteri ke makan pakai pion B tadi ya. Oke, jadi kalau pas apa ini langkahnya pas begini ya mungkin gajah E7 tidak gajah D6 ya. Mungkin gajah
E7 begini ya tetap aja dilancarkan F4 ya. Nah, jadi sentralnya tetap dikuasai oleh putih ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan dari langkah teknya. Oke, ini langkah teknya ini kuda ke F6. Jadi B5 sudah kita bahas, D5 gajah D6 langsung mengeluarkan gajah sudah kita bahas ya. Jadi kuda ke F6 ya, kuda ke F6 langsung rokade ya. Langkahnya putih cukup bagus sekali ya. Setelah rokade langkah teknya ini kuda ke E5 ya. Jadi kuda E5 nanti akan kita bahas ya. Jadi sebelum masuk di kuda E5 ini mungkin langkahnya B5 atau gajah D6 ya. Kalau B5 gini, ini beda lagi karena sudah ada kuda F6 ya, langkahnya tentunya yang bagus untuk putih kuda ke B3 ya. Setelah D6 baru F4 ya. Gajah B7 baru menteri ke F3, gajah E7. Setelah gajah E7 baru A4 ya. Setelah B4 karena sayap menterinya hitam sangat lemah kalau tidak dinaikkan B4 ya. Jadi paksa kuda ke B1 dulu. Setelah rokade baru kuda dimasukkan lagi ke B1 ke D2 ya. Yang ke B1 ya, ke D2 benteng FE8 baru A5 ya. Jadi cara menghukumnya menyusun buahnya ini seperti begitu ya. Jadi nanti ada variasi menteri H3 atau menteri G3 macam-macam ya untuk serangannya putih ya, antara gajah B6 juga bisa macam-macam ya. Jadi putih sangat unggul sekali. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan ke langkah tek dan gajah ke D6. Setelah kuda F6 baru rokade, B5 sudah, sekarang gajah ke D6 ya. Kalau gajah ke D6 ini beda lagi ya, karena gajahnya langsung mengancam pion H2 ya. Tentunya sama putih tidak dihiraukan, H2-nya tetap dilancarkan kuda kali C6. Cara mengantisipasinya seperti gitu ya. Jadi kalau nanti ada langkah gajah kali H2 gini ya, tentunya bagusan putih karena tinggal raja 1. Ini B kali C5 atau B kali C6 atau D kali C6 ya. Tentunya kalau D kali C6 ya langsung G3. Gajahnya akan ketangkap ya, gajah yang di H2 tentu gajah kali G3, F kali G3, menteri ke kali G3 baru menteri F3 ya. Jadi unggul perwira 1 dan tentunya bagus untuk putih ya. Setelah menteri H4 dan raja ke G2 ya. Setelah E5 ya langsung aja benteng ke H1 ya. Tentunya sangat bagus sekali untuk putih karena menang perwira 1 dan menteri G4, menteri kali G4, kuda kali G4, gajah ke B6 dan seterusnya ya. Jadi buahnya putih cukup keluar semua ya, karena walaupun kalah pion 3, tapi perwiranya sangat aktif, kompensasinya seperti begitu ya. Oke, paham ya. Jadi kalau sudah paham, demikian pembukaan Sisilia varian Taimanov dari kami dulu. Nanti ada part kedua yang langkahnya kuda ke E5 ya. Oke ya, paham ya. Jadi satu persatu adik-adik junior pecatur pemula dan kawan-kawan catur tentunya mengingatnya biar lebih agak gampang ya. Oke, salam gen unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.